Selanjutnya adalah beasiswa yang berdasarkan institusi penyelenggara. Jadi teman-teman jangan kaget kalau nanti teman-teman menjumpai banyak banget nih kok beda-beda ya nama kampusnya, kok beda-beda ya nama beasiswanya ataupun beda-beda ya nama penyelenggaranya karena memang penyelenggara beasiswa itu ada banyak macamnya. Mulai dari yang diselenggarakan oleh pemerintah nasional di negara tersebut bisa di LPDP, DAAD, AAS, atau Fulbright. Misalkan LPDP oleh pemerintah Indonesia, DAAD oleh pemerintah Jerman, AAS oleh pemerintah Australia, kemudian Fulbright oleh pemerintah Amerika Serikat. Begitu. Jadi ketika kita akan mendapatkan funding, kita dibantu oleh pemerintah dari negara itu untuk memberikan fundingnya, dan mereka yang akan membayarkan studi kita. Lebih enaknya lagi, lebih nyamannya lagi, teman-teman yang mendapatkan fully funded scholarship dari negara tujuan, itu biasanya akan dipermudah dalam proses aplikasi visa. Misalkan akan ada antrian khusus untuk mendapatkan visa, ataupun tidak perlu membayar visa karena sudah ditanggung oleh mereka, begitu. Sedangkan kalau misalkan LPDP, biasanya teman-teman saat akan membayar visa itu harus bayar sendiri dulu, baru nanti uangnya di-reimburse. Tapi kalau misalkan teman-teman dapat dari pemerintah di negara tujuan, tidak ada sistem reimburse tapi langsung dinolkan fee visanya begitu teman-teman. Kemudian beasiswa yang diorganize oleh kampus. Nah, beasiswa ini dibagi lagi dia fully funded ataupun partial funded. Ada seperti Knight Hennessy Scholarship-nya Stanford University, Gates Cambridge Scholarship, kemudian NUS Graduate Research Scholarship begitu. Nah, untuk yang partial funded biasanya mereka hanya mengcover jenis tuition fee seperti University of Leeds, Australian National University dan lain-lain. Untuk kampus-kampus ini biasanya mereka tidak memiliki kerjasama secara langsung dengan pemerintah yang ada di negara tujuan ataupun negara asalnya kampus ini. Jadi jangan heran walaupun nanti teman-teman mendapatkan beasiswa dari kampus tujuan, tapi kok proses visanya ribet ya, kok proses dokumennya cukup memakan waktu dan sebagainya, itu terjadi karena memang tidak ada kontak secara langsung yang terjadi antara kampus dan juga negara tujuan, sehingga tidak ada jalur khusus untuk proses aplikasi visa. Begitu, teman-teman. Nah, yang ketiga adalah scholarship yang diorganize oleh regional government ataupun pemerintah lokal yang ada di negara tersebut. Biasanya negara-negara yang ada di Eropa, khususnya Italia itu mereka punya scholarship regional mereka yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah mereka untuk menarik semakin banyak mahasiswa dari luar negeri untuk sekolah di daerah asal mereka, di daerah lokal tersebut. Dan di sini kita bisa mengeksplor jenis-jenis beasiswa itu dengan cara masuk ke laman website dari negara tujuan di bagian agen pendidikan mereka, misalkan Aminef untuk Amerika Serikat, kemudian Uni Italia untuk Italia dan sebagainya. Kemudian kita bisa eksplor lebih jauh di sana, begitu. Contoh paling ketara dan paling terkenal yang ada di em, Italia adalah DSU Scholarship karena memang DSU Scholarship ini adalah contoh beasiswa regional yang diadopsi oleh berbagai region yang ada di Italia. Kemudian masih ada lagi beasiswa regional di region Campania, kemudian di region Toscana dan sebagainya begitu. Belum lagi di beberapa negara lain, misalkan di Jerman itu kadang kota tertentu menyediakan scholarship untuk teman-teman yang berasal dari luar negeri ya, ataupun bisa kita sebut sebagai international students. Kenapa mereka menyediakan itu? Biasanya untuk menarik semakin banyak orang luar yang belajar di daerah mereka dan juga menaikkan potensi serta kualitas akademik yang ada di kampus ataupun daerah tersebut. Itu teman-teman.